mengapresiasi sejarah Indonesia, maka kita akan disuguhi kisah-kisah menarik dan heroik yang pernah terjadi. Dalam novel sejarah, kita bisa menelusuri fakta-fakta masa lalu yang terjadi di suatu bangsa. Halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa lagi dengan Pak Harun, gurunya Budi, Iwan, dan Wati. Pada kali ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang mengidentifikasi informasi dalam novel sejarah atau teks cerita sejarah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi struktur yang ada dalam teks cerita sejarah atau dalam novel sejarah. Ada dua pokok pembahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama mengetahui struktur dari teks cerita sejarah atau novel sejarah, sedangkan yang kedua adalah mengidentifikasi struktur dari teks cerita sejarah atau novel sejarah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bahwa teks cerita sejarah atau novel sejarah pada dasarnya merupakan teks naratif, yaitu teks cerita sejarah yang disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Karena tergolong teks naratif, maka peristiwa dalam teks cerita sejarah itu diceritakan dalam kurun waktu tertentu, khususnya segala peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sebagai teks narasi, cerita sejarah atau novel sejarah memiliki struktur yang terdiri dari pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan diakhiri dengan koda. Mari kita pelajari bersama tentang struktur teks cerita sejarah atau novel sejarah. Struktur yang pertama yaitu pengenalan situasi atau biasa disebut juga exposition atau orientasi. Dalam teks cerita sejarah, orientasi itu merupakan pembuka yang berisi pengenalan tokoh-tokoh seperti kejadian yang dialami para tokoh, juga hubungan-hubungan antar tokoh. Selain itu, pada tahap orientasi juga mulai diperkenalkan latar cerita seperti latar waktu, tempat, dan suasana yang ada di dalam cerita. Struktur yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Nah, pada bagian ini mulai diperkenalkan berbagai peristiwa yang akan menimbulkan permasalahan, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi para tokohnya. Setelah berbagai peristiwa diungkapkan, maka kita masuk kepada struktur yang ketiga, yaitu menuju konflik atau biasa disebut sebagai rushing action. Nah, pada bagian ini itu mulai terjadi peningkatan berbagai peristiwa ya, seperti kegembiraan, kesedihan, ataupun ya keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan meningkatnya konflik antar tokoh di dalam cerita. Setelah berbagai peristiwa bergerak, maka konflik-konflik itu kemudian akan memuncak dan sampailah pada struktur yang keempat, yaitu puncak dari konflik atau disebut juga turning point atau komplikasi. Nah, pada bagian ini itu semua konflik yang sudah terbangun itu mengalami puncaknya. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks dari semua peristiwa yang terjadi di dalam sebuah cerita. Setelah semua konflik memuncak, maka tibalah pada saatnya cerita harus diselesaikan. Jadi struktur yang kelima itu adalah penyelesaian atau disebut juga resolusi atau disebut juga evaluasi. Pada bagian ini semua permasalahan dalam setiap peristiwa diselesaikan oleh pengarangnya. Pada bagian ini juga ditandai dengan upaya pengarang dalam
mengungkapkan solusi dari berbagai konflik-konflik yang dialami oleh para tokoh. Tokoh juga mulai dinyatakan wujud akhirnya dari kondisi atau nasib akhir yang akan dialaminya. Struktur dari sebuah cerita sejarah atau novel sejarah itu bisa saja hanya sampai kepada struktur yang kelima, penyelesaian. Namun ada kalanya juga sampai pada unsur yang keenam, yaitu koda. Nah, koda ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah. Bagian ini berupa komentar atau pesan terhadap keseluruhan isi cerita sebagai penutup. Nah, pesan tersebut disampaikan oleh pengarangnya melalui tokoh-tokoh dalam cerita. Dalam koda inilah ditemukan nilai-nilai moral yang bisa diteladani oleh pembaca. Namun, ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak semua teks cerita sejarah itu memiliki koda. Karena dalam hal ini koda bersifat opsional. Jadi pengarang boleh menuliskan koda dalam akhir ceritanya atau tidak sama sekali. Untuk lebih memahami tentang struktur teks cerita sejarah, mari kita menganalisis dari salah satu contoh kutipan novel yang saya ambil dari novel Gajah Mada, Bergelut dalam Tahta dan Angkara, karya Langit Kresna Haryadi. Mari kita bacakan kutipannya dan kita analisis bersama. Malam menukik kian tajam. Kesibukan dalam istana juga kian tajam. Semua orang, laki-laki dan perempuan, telah meniatkan diri untuk tugur semalam suntuk. Beberapa orang perempuan, dipimpin oleh seorang perempuan tua, menyiapkan sesaji terkait pemakaman Sri Baginda esok harinya. Di beberapa tempat di sudut istana, beberapa orang prajurit masih terkesima dan serasa tak percaya pada apa yang terjadi. Mereka duduk bergerombol di atas lincak panjang di bawah pohon sawo. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Orang yang datang itu langsung berbicara. Namun orang yang diajak bicara tetap diam, tak menoleh juga tak menjawab. Pandangan matanya tetap tertuju ke pintu Mandapa. Ada apa, Paman? Tanya orang itu. Orang yang dipanggil dengan sebutan paman itu membiarkan waktu berlalu beberapa kejap dan lebih mendahulukan batuknya. Usia yang sudah di atas separuh abad menyebabkan daya tahannya tidak seperti dulu ketika masih muda. Kematian Tuanku Jayanegara. Orang itu berbicara di sela batuknya. Semua orang menyesalinya. Semua orang menangis di libas duka nestapa. Kesedihan cengeng yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Menurutku, justru sekaranglah waktunya kau berbicara. Sekarang waktunya kau membawakan peranmu. Jangan bilang Kuda Merta bukan siapa-siapa. Namun berteriaklah, inilah aku, Raden Kuda Merta. Selama ini kita bicara kemungkinan-kemungkinan. Kita bicara seandainya dan seandainya. Yang seandainya itu mendadak berada di depan mata. Kuda Merta yang dibakar semangatnya mengalihkan pandangan matanya saat tidak menemukan jejak bayangan apapun di pintu Mandapa. Kau bisa menjadi raja, Kuda Merta. Manfaatkanlah kesempatan yang sangat langka ini. Mulai sekarang, bermainlah dengan cantik. Untuk meraih kegayuhan itu memerlukan pengorbanan. Untuk sebuah tujuan yang sangat kau yakini, kau bahkan harus menggunakan dan membenarkan cara apapun. Mulai menyusun rencana dari sekarang, kau bisa memanfaatkan hubunganmu dengan Tuan Putri. Lanjut orang itu. Kuda Merta tidak tersenyum, bahkan amat sulit menebak apa yang ada di balik raut mukanya yang datar saja. Bersikaplah, Kuda Merta. Orang itu menekan. Kuda Merta berdiri dan meliukan tubuh yang dilanjutkan dengan menekuk-nekuk jemarinya,
menumbuhkan suara seperti perpatahan. Paman Panji Wiradapa, Kudamerta menjawab. siapa yang akan dipilih menggantikan tuanku Baginda? Kewenangan bukan ada pada kemauanku. Siapa aku ini, Paman? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini sekedar buih. Panji Wiradrapa, lelaki itu membuang wajah atas nama rasa jengkelnya. Telah berulang kali Panji Wiradapa mengingatkan keponakannya yang bernasib mujur itu. Dengan memiliki hubungan khusus dengan Dyah Wiyat, berarti ia menggenggam sebuah peluang yang sangat lapang. Kala Gemet Jayanegara nyatanya tidak memiliki permaisuri dan keturunan. Bila tiba saatnya Jayanegara turun tahta, peluang itu akan terbuka lebar untuknya. Karena dengan menjadi suami seorang ratu, bukankah itu berarti ia akan menjadi seorang raja? Kematian raja itu tidak pelak memunculkan kemungkinan-kemungkinan atau pertanyaan-pertanyaan. Mendiang Raden Wijaya kini hanya memiliki 2 keturunan dan dua-duanya perempuan. Aku tidak pernah bermimpi. Kudamerta menggumam bagai tanpa sadar. Panji Wiradrapa bangkit, bergeser menempatkan diri di depan Kudamerta. Kau harus bermimpi, Kudamerta, ucap Panji Wiradapa tegas, tetapi dalam nada bisik. Kau harus menggantungkan angan-anganmu setinggi langit. Akan tetapi, tidak sekedar bermimpi. Jauh lebih penting dari itu, kau harus berusaha dengan keras mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Kau punya peluang itu. Kau bisa menjadi raja, menjadi orang terdepan. Kini saatnya, gunakan kesempatan yang terbuka jelas di depan matamu. Kudamerta tetap diam, tidak menjawab. Orang yang dipanggil dengan sebutan Panji Wiradapa itu merasa punya alasan untuk jengkel melihat Kudamerta begitu lembek. Panji Wiradapa kembali akan buka mulut, tetapi terpaksa ia batalkan niatnya itu karena seseorang berlari mendekat. Kudamerta memberikan perhatian kepadanya. Kudamerta bergegas bangkit. Sejenak ia memberikan raut wajah bimbangnya kepada Panji Wiradapa. Tetapi langkah kakinya membawanya meninggalkan laki-laki berkumis melintang itu. Panji Wiradapa menghirup udara amat dalam, mengisi semua sudut dan lorong ruang di paru-parunya sambil menengadahkan kepala, memandang langit, sebelum selanjutnya memutuskan menempatkan diri, menggantikan Kudamerta mengarahkan pandangan matanya ke Mandapa. Di sana sepasang merpati merapatkan tubuh, saling memberikan kehangatan dan indahnya cinta. Pada tahapan pengenalan situasi ini, kita mendapatkan keterangan mengenai latar waktu dan latar tempat sebagai pengantar di dalam cerita. Bahkan pada kalimat pertama saja kita sudah menemukan latar waktu. Seperti akan saya coba bacakan kembali. Malam menukik kian tajam. Kalimat ini terdapat kata malam yang menandakan bahwa latar waktu kejadian dalam peristiwa di dalam kutipan novel tersebut itu terjadi pada malam hari. Demikian juga dengan kalimat kedua. Kesibukan dalam istana juga kian tajam. Di sini ada kata istana yang menunjukkan keterangan tempat. Jelas bahwa kejadian yang ada pada pengenalan peristiwa di awal ini terjadi pada malam hari dan bertempat di dalam istana. Kalimat-kalimat berikutnya jelas menunjukkan bagaimana latar suasana terjadi ketika malam itu di dalam istana. Jadi pengarang mulai memperkenalkan latar waktu, latar tempat, dan latar suasana di dalam cerita. Pada struktur yang kedua, itu kita telah mulai mendapatkan gambaran mengenai peristiwa yang akan terjadi di bagian-bagian selanjutnya.
yakni tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang Kudamerta ketika mengetahui bahwa Jayanegara wafat. Dalam dialog-dialog kutipan novel tersebut terdapat bagaimana posisi Kudamerta, bagaimana perasaan batin Kudamerta tentang kabar mengenai kematian Jayanegara. Pada struktur yang kedua atau pada tahapan kedua itu mulai diperkenalkan bagaimana konflik batin Kudamerta ketika mengetahui Jayanegara telah wafat. Jadi mulai diperkenalkan peristiwa yang akan memunculkan konflik pada peristiwa berikutnya, yaitu ketika ada kabar bahwa Jayanegara wafat dan ada pertanyaan kira-kira siapa yang akan menggantikannya. Permasalahan pada struktur kedua inilah yang akan mengantarkan pada struktur yang ketiga, yaitu menuju konflik, di mana seperti dalam kutipan tadi disebutkan bahwa seseorang yang dipanggil paman oleh Kudamerta itu mulai memasukkan pengaruhnya kepada Kudamerta untuk mau menjadi raja menggantikan Jayanegara. Namun sampai pada kutipan ini Kudamerta masih belum menentukan sikapnya terhadap saran tersebut. Dia masih menimbang-nimbang mau tidak menjadi raja. Berbagai alternatif pilihan masih menjadi pertimbangan dari Kudamerta. Ini terjadi pada struktur yang ketiga, dan ini akan menjadi fondasi untuk mencapai konflik berikutnya. Setelah pada tahapan ketiga itu muncul kegelisahan Kudamerta untuk menentukan pilihan terhadap saran yang disampaikan oleh seseorang yang dipanggil paman. Itu pada tahap berikutnya konflik semakin memuncak. Jadi pada struktur keempat puncak konflik ini mulai diperkenalkan nama seseorang yang dipanggil paman tadi, yaitu namanya Panji Wiradrapa. Nah, Kudamerta mulai kelihatan gelisah dengan pengaruh yang disampaikan oleh Panji Wiradrapa pamannya tersebut. Konflik batin yang dialami oleh Kudamerta itu semakin memuncak ketika di bagian tadi tahapan menuju baru sebatas kegalauan untuk membeli mau atau tidak menerima saran sang paman. Nah, di sini mulai semakin gelisah, semakin memuncak. Ketika konflik batin yang dialami oleh Kudamerta semakin memuncak, pengarang menyelesaikannya dengan kebimbangan Kudamerta itu ketika akan memberikan jawabannya itu dipangkas atau terpangkas oleh seseorang yang tiba-tiba mendekat. Seperti pada kutipan, Kudamerta tetap diam, tak menjawab. Orang yang dipanggil Panji Wiradrapa itu merasa punya alasan untuk jengkel. Panji Wiradrapa kembali akan membuka mulut, tapi terpaksa ia batalkan niatnya itu karena seseorang berlari mendekat. Nah, ini penyelesaian yang dilakukan oleh pengarang untuk menggantungkan cerita mengenai bagaimana sikap Kudamerta dalam menentukan pilihan. Pada bagian akhir itu penulis mengakhiri kebimbangan yang dialami oleh Kudamerta itu dengan kalimat simbolik di kalimat penutupnya. Kalimat penutup itu seperti ini. Kudamerta mengarahkan pandangan matanya ke Mandapa. Di sana sepasang merpati merapatkan tubuh, saling memberikan kehangatan dan indahnya citra. Ini adalah kalimat simbolik yang dijadikan sebagai koda atau kalimat penutup dari gambaran-gambaran bagaimana kebimbangan yang dialami oleh Kudamerta atas pilihan yang ditawarkan oleh pamannya. Simbolik ini disampaikan melalui sepasang merpati yang saling merapatkan tubuhnya dan saling memberikan kehangatan. Bisa jadi bagi saya yang memahaminya sebagai bahwa Kudamerta lebih memilih ketenangan, kedamaian yang terjadi dibanding dengan harus berebut kekuasaan dengan yang lain untuk memperoleh jabatan sebagai raja dan menggantikan posisi Jayanegara. Bagaimana sampai di sini? Sudah paham? Untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba mengapresiasi kutipan teks novel sejarah berikut.
Demikian akhir pertemuan kita kali ini. Semoga akan selalu ada manfaat yang kita dapat petik dari setiap pembelajaran yang kita diskusikan pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya, tentu saja bersama Pak Harun, gurunya Budi, Iwan, dan Wati. Salam, tetap semangat dan yakin pasti bisa.